Halo guys, jumpa lagi dengan saya Rukia Lubis di mata kuliah Web Framework Full Stack Development. Di sini kita akan mencoba menyelesaikan 5 studi kasus dengan menggunakan 5 tabel dengan CRUD. Nah, inilah tabelnya. Yang pertama, pengguna, kategori, supplier, produk, dan transaksi. Langsung saja, yang pertama kita buka aplikasi Laragon, klik Start All, klik kanan, backup Laravel. Ketikkan di sini app SMI barang. Tekan OK. Tunggulah sampai penginstalan app SMI barang ini selesai. Selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio Code, pilih File, Open as Folder, Windows C, Laragon, www, pilih app SMI barang, select folder. Selanjutnya buka INV, di DB database Laravel hapus menjadi DB SMI barang. Ctrl S, lalu buka terminal, ketikkan di sini kode yang sebelumnya sudah saya buat di Word, yaitu copy pastekan dari artisan model pengguna, copy, pindah ke Visual Studio Code, pastekan ke sini, lalu tekan enter. Selanjutnya kopikan PHP artisan model pengguna, pastekan lagi di PHP artisan pengguna. Kita ubah yang kedua menjadi kategori. Sini ketikkan kategori, strip M, lalu tekan enter. Ulangi lagi beberapa kali sampai 5 tabel tadi terpenuhi, lalu setelah itu tekan enter. Setelah kita selesai membuat tabel migration, coba kita pilih database, masuk ke migration, pilih term pertama yaitu pengguna. Kita masukkan saja di sini. Di dalam pengguna terdapat kolom ID, nama, dan email. Jadi kita ketikkan saja string name, kopikan lagi, pastekan. String name ubah menjadi string email. Selanjutnya di migration kategori. Yang pertama kita bikin string name, copy, pastekan, ubah string name menjadi setelah dulu tabel studi kasus kita, yaitu deskripsi. Hapus name, gantikan deskripsi. Kemudian Ctrl S. Di bagian string kita ubah menjadi teks, kemudian Ctrl S. Selanjutnya di migration supplier, kita kopikan di sini, tabel ID, pastekan di ID. Nah, kita di sini ubah di name. Kita masukkan saja. Kolom kedua kita isikan, di sini terdapat kontak. Kita ubah tipe datanya menjadi varchar. Nah, di name kita ubah menjadi kontak. Kita masuk ke tabel migration produk, copy string ID, pastekan menjadi
string, ID ubah menjadi name. Nah, karena di sini kita membutuhkan relasi, kita buka saja web filament, kopikan relasinya, pastikan di sini. Kemudian owner tuh ubah menjadi kontak ID, kategori ID, dan di owners kita ubah menjadi kategori. Migration terakhir yaitu transaksi. Di sini kita membutuhkan tabel relasi, kopikan yang di produk tadi relasinya, pastikan ke sini. Produk ID yang di owners kita ubah menjadi produk. Di kolom produk kita buat tipe data menjadi integer. Nah, di bagian name kita ubah menjadi quantity. Quantity itu sama dengan jumlah. Copy, pastikan ke sini. Kemudian Ctrl S. Selanjutnya kita masuk ke tabel model yaitu kategori. Di protect tag-nya kita menggunakan name dan email. Di relasinya kita menggunakan hash money. Nah, penghubung kategori itu relasinya yaitu produk. Model selanjutnya pengguna. Kita kopikan coding yang di kategori, pastikan yang di produk. Di kelas kategori kita ubah menjadi kelas pengguna. Untuk di relasinya yaitu ubah menjadi transaksi. Untuk relasi kita ubah yang tadi jadi belongs to menjadi has many. Di kategori produk kita copy codingan yang di kategori, masuk ke model produk, pastikan. Untuk protect tag-nya di sini terdapat name, email, dan kategori ID. Relasinya kita ubah dari has many menjadi belongs to. Di return pun kita ubah has many menjadi belongs to. Di bagian transaksi ubah lagi menjadi kategori. Jangan lupa Ctrl S untuk setiap penambahan sintak di codingan kita. Di bagian model supplier kita copy coding yang tadi, pastikan ke model supplier, copy, pastikan. Di kelas produk kita ubah menjadi kelas supplier. Terus di protect tag-nya kita ubah name dan tambahkan deskripsi. Untuk public function-nya kita ubah menjadi produk, dan di sini ubah jadi produk. Di sini kita menggunakan relasi has many. Model terakhir yaitu transaksi.
Di protected model transaksi itu kita ubah menjadi ada kolom produk ID dan quantity. Public functionnya kita ubah menjadi produk. Nah, untuk relasi dari transaksi itu menggunakan belongs to. Supaya sintak codingan kita terbaca oleh database, kita perlu di sini ketikkan perintah php artisan migrate. Untuk penginstalan Composer, kita di sini pastikan Composer, tunggu sampai penginstalan selesai. Perintah kedua, kita masukkan php artisan filament install panel. Kopikan saja, pastikan, tunggu di sini, tekan enter saja. Sini pilih no. Untuk membuat tabel login, kita ketikkan sini perintah php artisan make filament strip username kita ubah menjadi Rukiah Lubis. Email address kita isi saja rukiahlubis@gmail.com. Untuk sandi kita ubah menjadi 1234. Cara untuk masuk ke web, kita ketikkan perintah php artisan search, kita kopikan link yang sudah tertera di sini, copy, pastekan, enter. Nah, di sini kita tambahkan strip login, strip admin, kemudian enter. Inilah tampilan awal kita. Di email address kita isikan saja perintah yang tadi, rukiahlubis@gmail.com. Terus di sini password bikin 1234, kemudian sign. Inilah awal tampilan dashboard kita. Kode untuk menampilkan tabel di sini saya sudah sediakan, kopikan, pastikan di sini. Ulangi beberapa kali sampai semua tabel ini terisi di sintak kita. Mari kita lihat resource tabel kita di web. Di sini ya, refresh saja. Nah, tabel kita sudah muncul di situ. Untuk penampilan kolom di web, kita di sini harus menuliskan sintak from strip component, strip text input, make name. Tambahkan lagi sintak from strip component, strip text input, make email. Kemudian nanti ketika lagi required, tutup kurung, titik koma, kemudian Ctrl S. Di filament pengguna kita isikan lagi seperti di filament kategori tadi. Kita di sini hanya mengubah
make-nya, yaitu contohnya di sini terdapat name dan yang kedua itu terdapat deskripsi. Di filament resource produk, kita di sini tambahkan kategorinya yaitu name, kategori ID, kemudian Ctrl S. Kita lanjut ke bagian supplier. Di sini langsung saja kita bikin seperti yang tadi. Untuk menambahkan kolom tabel di web, kita perlu menambahkan sintak, yaitu ketikkan saja seperti perintah ini, text input, masukkan kurung name. Di resource tabel kategori kita membutuhkan dua kolom. Ulangi lagi perintah sintak yang tadi di setiap resource filament yang dari kategori sampai transaksi. Fungsinya untuk menambahkan kolom tabel di web. Ketika sintaks sudah selesai, kita kembali ke web. Mari kita isikan di sini datanya. Yang pertama di kategori, di name kita isikan menjadi perabotan, kemudian create untuk menyimpan, dan tabel kedua kita di pengguna. Ini pengguna. Di name kita ketikkan saya di sini Foni. Untuk di email kita ketikkan di sini foni2@gmail.com. Kemudian create. Di tabel produk kita tambahkan di produk. Di name kita buat produknya menjadi, contohnya ini sapu, kategorinya yaitu perabotan, create untuk menyimpan. Selanjutnya di bagian supplier, new supplier. Di name kita ketikkan saja menjadi Jepang. Untuk deskripsinya, misalnya Jepang ini mempunyai kualitas produk yang sangat bagus. Kemudian tekan create. Nah, tabel terakhir yaitu transaksi, kita tambahkan saja new transaksi. Di produk option kita pilih sapu. Di quantity kita bikin jumlahnya 3, kemudian create. Nah, kita hapus data yang telah kita buat. Selesai. Baiklah kawan-kawan, di sini kita telah berhasil menambahkan 5 tabel di web. Mungkin saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.